Tried so hard and got so far. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam dunia ilmu pengetahuan, seringkali kita memegang teguh sebuah teori selama bertahun-tahun. Namun, seiring berjalannya waktu, terkadang muncul data baru yang menentang teori tersebut. Nah, disinilah letak pentingnya filsafat ilmu. Muncullah beberapa pertanyaan. Apa peran filsafat ilmu dalam menilai validitas suatu teori? Lalu, bagaimana proses falsifikasi berperan dalam kasus seperti ini? Untuk memahami lebih lanjut, mari kita bahas sebuah kasus menarik. Di sebuah universitas ternama, ada seorang profesor ahli biologi molekuler yang telah lama mengajarkan sebuah teori tentang DNA sebagai pengatur utama dalam proses reproduksi sel. Teori ini sudah menjadi fondasi banyak penelitian, bahkan terapi medis. Namun seiring waktu, peneliti muda dari universitas lain menemukan data baru bahwa ternyata proses reproduksi sel tidak hanya ditentukan oleh DNA, faktor lingkungan juga berperan. Temuan ini mengguncang keyakinan banyak akademisi. Bahkan, sang profesor meski sempat tertekan, ia tidak menutup diri. Ia justru mengundang peneliti muda itu untuk melakukan diskusi secara terbuka. Dari sisi epistemologi, filsafat ilmu mengajarkan kita untuk bertanya, dari mana pengetahuan itu berasal? Apakah ia masih valid? Teori lama itu lahir dari sebuah riset dan metode ilmiah, tapi ilmu selalu berkembang. Ketika muncul data baru, kita harus siap untuk meninjau ulang apa yang selama ini kita yakini sebagai kebenaran ilmiah. Diskusi antara sang profesor dan peneliti muda adalah contoh praktik nyata epistemologi. Mereka membahas metode eksperimen, analisis data, dan cara memperoleh temuan. Pada dasarnya, pengetahuan ilmiah itu selalu diuji, selalu berkembang, dan selalu terbuka untuk dibantah. Lalu kita masuk ke ontologi. Kita bertanya, apa hakikat dari realitas yang sedang kita pelajari? Dulu, kita percaya bahwa DNA adalah satu-satunya pengatur dalam proses reproduksi sel. Tapi kenyataannya lebih kompleks dari yang kita bayangkan. Faktor lingkungan juga ikut berperan. Filsafat ilmu mengajarkan kita untuk memahami ulang kenyataan, bahwa ilmu tidak pernah berhenti pada satu titik pemahaman saja. Lalu kita masuk ke aksiologi, yaitu bagaimana nilai dan etika dalam ilmu pengetahuan. Sikap sang profesor yang membuka ruang diskusi bukanlah sebuah kelemahan, tapi itulah cerminan integritas ilmiah. Dan peneliti muda itu, meski membawa penemuan baru, tidak menyombongkan diri. Mereka sadar bahwa hasilnya masih perlu diuji, tidak mengklaim kebenaran. Itulah nilai dari aksiologi, bahwa ilmu bukan untuk ego pribadi, tapi demi kebenaran dan kemaslahatan bersama. Terakhir, kita masuk ke konsep falsifikasi. Diperkenalkan oleh Karl Popper. Ia menyatakan, teori ilmiah itu bisa diuji dan dibantah. Kalau teori tidak bisa diuji salah, maka itu bukanlah teori ilmiah. Dalam kasus tadi, teori lama sedang difalsifikasi. Artinya, diuji ulang dengan data baru. Bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk memperbaiki dan menyempurnakan. Dan sebagai penutup, saya belajar bahwa filsafat ilmu tidak hanya berbicara soal teori, tetapi juga bagaimana bersikap secara ilmiah, terbuka, kritis, bertanggung jawab secara etis dan sosial. Ilmu bukanlah sesuatu yang statis. Ia tumbuh ketika kita berani meragukan apa yang selama ini kita anggap benar.
dan disitulah letak keindahan ilmu pengetahuan. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.